Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film seru yang berjudul Hidden Strike, dirilis tahun 2023. Kalau gitu langsung aja intro. Di awal cerita, tampak sekelompok tentara bayaran tengah menuju pinggiran kota Baghdad, Irak. Mereka ini ditugaskan pemerintah China untuk mengevakuasi pekerja Yotim Oil yang terjebak di area tambang. Hal itu dikarenakan seringnya kilang ini mendapat gangguan dari kelompok bersenjata yang belum diketahui identitasnya. Dan begitu sampai, ketua pasukan bayaran tadi yang bernama Lupeng langsung bergegas menemui pimpinan tambang yang bernama Profesor Cheng. Perempuan itu menceritakan situasi proyek yang mencekam. Dia juga meminta agar evakuasi dilakukan secepat mungkin. Adegan beralih. Terlihat seorang pria bernama Chris sedang bersantai di tengah gurun. Pria ini mantan tentara Amerika yang menetap di Irak seusai perang sipil. Kebetulannya lokasi tempat tinggal Chris di sebuah kampung dekat area Yotim. Dia sering bekerja sebagai tentara bayaran untuk mencukupi kebutuhan dan membantu anak-anak kurang mampu di desanya. Pria bernama Henry datang mengantarkan upah Chris yang sudah membantunya menjualkan senjata ilegal. Henry ini sebenarnya adalah adik dari Chris. Ia memimpin kelompok kecil pasukan sewaan dan terkadang merekrut Chris jika kekurangan personil. Sebelum beranjak pergi, sang adik menawarinya job lagi, yaitu menculik beberapa target pelaku perdagangan senjata di pasar gelap Irak. Imbalan yang akan didapat juga jauh lebih banyak. Mendengar itu, Chris menolak, sebab dia merasa sudah cukup memiliki dana simpanan dalam tabungan. Scene berlanjut. Masih di hari yang sama, Chris yang sedang bermain dengan bocah di kampungnya kedatangan seorang teman yang telah dikontak bernama Owen. Orang ini diminta Chris untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi alat warga untuk mencukupi kebutuhan air. Setelah dicek Owen, ternyata mesin pompa sudah tua dan membutuhkan perawatan yang cukup mahal. Diperkirakan bisa mencapai $100.000. Mendengar ini, Chris hanya terdiam, sebab ia tahu sumur itu adalah satu-satunya sumber air bagi desa. Malam harinya, Chris terus saja berpikir bagaimana cara untuk membeli mesin pompa yang baru. Sementara uang dalam tabungan tidak cukup. Di tengah lamunannya ia dihampiri seorang tetangga yang bernama Soraya. Wanita tua ini mengeluhkan kesusahan untuk mendapatkan air. Sambil berjalan pergi, saat itu Chris teringat tawaran Henry. Dia lantas berniat mengambil job lagi untuk menambah kekurangan uang membeli pompa. Cerita berlanjut. Besoknya kesibukan terlihat di tambang Yotim Oil. Semua karyawan bersiap untuk dipindahkan menuju area aman dengan 11 bus. Sebelum meninggalkan kantor, Profesor Cheng sempat menitipkan sebuah tas pada seorang staf yang bernama Mei. Dengan perencanaan matang, akhirnya evakuasi dilakukan. Cheng bersama asistennya yang bernama Ning ditempatkan di mobil nomor 8. Ketika itu ada kejanggalan terjadi. Seorang pekerja tidak dikenal tampak menandai kendaraan yang ditumpangi sang profesor. Sementara Mei menaiki bus nomor 1 yang kebetulannya dikawal Komandan Lu, yang merupakan ayah dari Mei sendiri. Di tengah perjalanan itu, baru diketahui jika Mei dan Lu Peng memiliki hubungan yang tidak akur. Sebab Mei merasa ayahnya lebih mementingkan pekerjaan dibanding ibu dan dirinya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Lu sangat menyayangi keluarga. Namun karena selalu mendapat misi penting, terpaksa Lu memilih menjalankan tugas. Dan tidak terasa rombongan ini telah memasuki jalur maut. Bekas lokasi perang sipil yang masih dipenuhi ranjau aktif. Dan malangnya lagi mereka harus melalui badai pasir yang tiba-tiba menghadang. Seketika kondisi waktu itu menjadi gelap. Badai juga mengganggu sinyal radio hingga membuat kontak antara pengawal jadi terputus. Di scene bersamaan, iringan bus ini tidak tahu
jika mereka tengah diintai kawanan Henry dan Chris yang berniat membajak dua kendaraan dalam rombongan. Aksi penyergapan pun berlangsung cepat. Chris bisa membegal mobil nomor 8. Sementara anak buah Henry yang bernama Knock berhasil merebut kendali bus nomor 11. Kendaraan itu akan digunakan sebagai pengalih bila sampai dikejar pihak pengawalan Yotim. Adegan berpindah. Setelah melewati badai, Komandan Lu baru menyadari jika dua bus yang dikawalnya telah dibajak. Dengan menggunakan dua heli pengawalan, Lu berencana mencari kendaraan tersebut. Ia menugaskan seorang anggota yang bernama Shen Wei untuk menyusuri area gurun. Sementara Lu Peng akan mengajak Mei sebagai orang yang mengerti lokasi untuk membantunya menemukan bus yang menghilang. Di tengah pencarian, Lu baru mengetahui jika badai tadi tidak alami. Sebuah mesin jetlah yang membuat pasir berterbangan. Sementara di sisi lain gurun, Chris memindahkan 5 orang yang diculik ke mobil mereka. Saat itu ia melihat kelima target tidak tampak seperti pedagang senjata ilegal. Dan sialnya sewaktu menuju titik pertemuan, kawanan Chris tidak sengaja bertemu Shen Wei. Sontak saja anak buah Lu ini langsung menembaki mereka. Henry dan Chris spontan balas melawan. Melalui baku tembak akhirnya heli yang ditumpangi Shen Wei berhasil dijatuhkan. Di tempat berbeda, Lu dan Mai berhasil menemukan 2 bus yang dibajak. Setelah dicek sang komandan, didapati 5 karyawan Yotim Oil diculik para penyergap. Sebelum melanjutkan pencarian, Lu sempat memerintahkan anggotanya supaya membawa rombongan bus menuju ke zona aman tanpa menunggu dirinya. Sementara itu, Chris yang baru sampai di titik pertemuan langsung menanyai Henry tentang siapa sebenarnya target yang mereka culik. Belum sempat adiknya ini menjawab, tiba-tiba Owen datang menghampiri. Ternyata orang yang memberi misi itu adalah si Owen. Dia sengaja mengganggu kilang agar bisa menculik beberapa petinggi Yotim. Owen berniat merampok persediaan minyak dari tambang tersebut. Begitu mengetahui kebohongan ini, Chris menolak melanjutkan misi. Dan sebelum meninggalkan lokasi, ia sempat mengajak Henry untuk tidak meneruskan penculikan. Namun adiknya itu menolak, sebab belum menerima bayaran. Henry juga mengatakan akan mengantar upah Chris sore nanti. Di tempat keduanya biasa berkumpul, di menara radio dekat desa. Selesai kepergian Chris, tiba-tiba Owen menembak Henry hingga meninggal di tempat. Rupanya ia membunuh Henry dengan tujuan agar Chris mengira yang menewaskan sang adik adalah tentara bayaran asal China. Supaya lebih meyakinkan, Owen memerintahkan 2 anggota Henry yang membelot, bernama Morgan dan Knock, untuk meletakkan jasad si Henry di radio menara desa. Scene berlanjut. Di tengah perjalanan pulang, tidak sengaja Chris bertemu heli yang dinaiki Komandan Lu. Karena curiga dengan gerak-gerik Chris, Lu berniat membuntutinya. Sementara Chris yang tidak menyadari akan hal itu tetap bersikap santai seolah tidak ada kejadian apapun. Suasana seketika berubah saat Lu Peng tiba-tiba menghadang. Dia menanyakan di mana keberadaan 5 staf Yotim Oil yang diculik. Karena tidak mendapat jawaban, Komandan Lu memutuskan berpura-pura pergi demi mengintai si target dari jauh. Sore harinya, Chris yang mengira sudah tidak diawasi lagi, berencana pergi ke menara radio untuk menemui Henry. Adiknya ini berjanji akan mengantarkan upah penculikan dari Owen. Begitu sampai di tujuan, Chris malah menemukan jasad Henry sudah tergeletak di sana. Sementara Lu yang mengikuti diam-diam berniat menyergap Chris di tempat itu. Namun situasi jadi terbalik. Saat Chris yang menduga Henry tewas di tangan tentara bayaran Cina, langsung menyerang Lu. Spontan terjadi baku hantam saat itu, dan Chris dibuat kewalahan menghadapi perlawanan Lu Peng yang bergerak gesit. Di tengah pertarungan, keduanya dikagetkan dengan kedatangan pasukan sewaan asal Perancis.
Mereka meminta uang hasil penjualan senjata yang belum dibayarkan Henry, karena tidak mendapat jawaban apapun dari Chris. Para kriminal tadi memutuskan menembaki menara radio untuk membunuh 2 orang yang berada di dalamnya. Setelah mengira Chris dan Lou terbunuh, barulah tentara bayaran asal Perancis itu pergi dari lokasi. Sementara Lupeng yang terpaksa berdamai dengan Chris seusai kejadian tadi, mengatakan jika dirinya tidak membunuh Henry. Ia hanya bertugas mencari 5 pekerja Yotim yang diculik. Mendengar ini, Chris spontan menduga jika Owen lah dalang dari tewasnya sang adik. Dia lantas berniat membantu menemukan 5 sandera yang disekap kelompok Owen. Cerita berlanjut. Malam harinya, para karyawan yang diculik dibawa kembali ke tambang. Owen berniat memaksa Profesor Cheng supaya memberikan kode membuka keran penyaluran minyak di kilang. Agar Cheng mau menuruti, Owen tidak ragu untuk membunuh sandera lainnya. Di waktu asisten Ning akan dieksekusi, barulah sang profesor mau bekerja sama. Dia mengatakan jika kode penyaluran minyak ada di dalam tasnya, yang dititipkan pada setup yang bernama Mei. Di scene yang sama, Ning yang ketakutan menginfokan jika keberadaan Mei bisa dilacak melalui ponsel milik Cheng yang juga berada di tas tersebut. Ternyata baru diketahui rupanya Ning ini adalah anak dari si profesor. Sementara itu, Mei yang diajak sang ayah untuk bermalam di desa tempat tinggal Chris, dikagetkan dengan panggilan ponsel milik Profesor Cheng yang berdering tiba-tiba. Karena menganggap hal tadi bukanlah sesuatu yang penting, ia melanjutkan aktivitas menghibur anak-anak di sana. Dan setelah acara berakhir, Chris yang mulai suka dengan Mei menanyakan tentang gadis ini pada Lou. Saat itu Lupeng menjelaskan jika perempuan itu adalah putri kandungnya. Mengetahui hal ini, Chris spontan terdiam. Ia merasa telah lancang bertanya hal tadi. Tidak lama kemudian keduanya mendengar suara anjing, yang menandakan orang tidak dikenal tengah berusaha menyusup ke desa. Sewaktu memeriksa, keduanya melihat anak buah Owen tengah berjalan mendekat. Sontak saja Lou dan Chris bergerak cepat melumpuhkan para kriminal ini. Namun kelompok penyerbu yang berjumlah banyak membuat mereka kewalahan. Sementara warga kampung yang menyadari akan hal ini berusaha membantu melawan. Namun Chris yang tidak ingin korban bertambah lagi menanyakan mengapa Owen menyerang desa. Mendengar itu, Knock mengatakan jika bosnya menginginkan tas Profesor Cheng yang dititipkan pada Mei. Tanpa pikir panjang, Chris memberikan apa yang dicari, sambil menyuruh semua penyerang untuk segera pergi. Scene berlanjut. Paginya Mei menerangkan jika tas yang direbut penyergap semalam berisi kode penyaluran minyak di kilang Yotim. Sementara Lou yang mendengar ini baru mengetahui Owen berencana mencuri oil dari tambang tersebut. Karena ingin menghentikan kejahatan itu, dia mengajak Chris untuk secepatnya menuju kilang. Di saat yang sama, Chris berencana membalas perbuatan Owen yang menyebabkan kematian Henry. Singkat cerita, kedua Bang Jago bergegas ke tambang Yotim dengan menaiki truk milik Chris yang sudah dimodif mesin jet agar cepat sampai. Sebelum berangkat, Lou sempat melarang Mei untuk ikut, sebab kelompok Owen sangat berbahaya. Sementara Mei yang juga mengkhawatirkan keselamatan sang ayah, secara sembunyi membuntuti mereka dari jauh. Adegan berpindah. Owen yang mulai menjalankan aksi, memaksa Profesor Cheng membuka keran penyaluran oil. Ia juga telah menyiapkan kapal tanker di dermaga untuk mengangkut jutaan barel minyak yang dicuri. Saat itu, sang profesor dipaksa menuruti. Jika menolak, putranya akan langsung dibunuh. Setelah sandi penyaluran terbuka, Owen harus menunggu 24 jam agar bisa memindahkan semua minyak ke tangki kapal. Sementara itu, Chris dan Lupeng yang baru sampai di gerbang kilang dikagetkan dengan tembakan anak buah Owen yang berjaga. Untungnya 2 jagoan ini bisa menerobos.
Pertarungan pun seketika terjadi dalam area tambang. Di sisi lain, Owen mengetahui jika Chris dan seorang tentara bayaran asal Cina datang untuk menghentikan aksinya. Karena hal ini, Owen berniat meninggalkan lokasi, sambil membawa 3 truk minyak menuju dermaga. Sebelum berangkat, ia memerintahkan Knock agar tetap mengawasi Cheng, sampai persediaan oil terkuras kering. 5 menit kemudian, Chris dan Komandan Lu berhasil memasuki kantor pengendali tambang. Namun mereka harus baku hantam lagi menghadapi satuan penjaga yang diketuai Knock. Di tengah pertarungan ini, Lu bisa membebaskan 2 sandera tersisa, yaitu Profesor Cheng yang bersama asistennya Ning. Lu Peng juga meminta supaya Chris segera mengejar Owen yang berencana kabur. Sementara ia akan coba membekuk Knock seorang diri. Chris tidak berhasil mencegah pelarian Owen. Di saat bersamaan, Mei juga tiba di sana dengan menaiki mobil antik koleksi Chris. Tanpa berpikir lagi, dia lantas mengajak putri Lu ini untuk segera mengejar si target yang belum terlalu jauh dari mereka. Adegan berpindah. Komandan Lu yang tengah menghadapi baku hantam dengan Knock sempat dibuat kewalahan sebab si penjahat selalu bergerak gesit. Namun Lu yang cerdik bisa membuat Knock tersudut, dan akhirnya kriminal itu bisa dikalahkan hingga pingsan di tempat. Di waktu pengejaran masih berlangsung, Chris dan Mei mendapati masalah. Mobil yang mereka pakai tidak cocok untuk area gurun. Keduanya juga harus terjungkal sebab kendaraan yang dinaiki terbalik. Hal ini membuat Chris kesal karena buruannya jadi terlepas. Di saat yang tepat, untungnya Lu datang menyusul. Sontak ketiganya bergegas untuk menghentikan pergerakan Owen. Sementara Chris yang tidak mau si pembunuh adiknya sampai kabur lagi, lantas mengaktifkan mesin jet di truk. Ia berniat menabrak mobil tangki dalam iringan kelompok Owen. Aksi Chris itu menyebabkan ledakan besar, hingga membuat Owen mengalami luka bakar serius. Namun kriminal ini terus saja berusaha lari, dengan menggunakan mobilnya yang masih bisa berjalan. Karena melihat buruannya semakin jauh, Chris meminta Lu yang sedang memegang setir untuk secepatnya mengejar. Sementara ia sendiri akan menyumbat tabung bahan bakar truk yang bocor sambil kendaraan berjalan. Singkat cerita, mereka berhasil memepet mobil si target. Tapi karena dorongan jet terlalu cepat, Lu Peng tidak mampu mengendalikan arah yang menuju ke tepi jurang. Sebelum truk terjun ke dasar tebing, Komandan Lu sempat memberitahu Chris untuk segera menyelamatkan diri. Di scene yang bersamaan, Lu juga mengikatkan tali pada Mei, agar keduanya bisa menggantung di dinding tebing. Namun saat itu keberuntungan malah dialami Owen. Dorongan truk membuat mobilnya bergeser hingga tetap berada di atas jurang dengan selamat. Menyadari hal ini, Owen berniat meninggalkan lokasi secepat mungkin. Di saat akan beranjak, mobil si penjahat mengalami selip, dan membuat Owen terperosok ke jurang hingga berakhir tewas. Di sisi lain, Lu yang bersama Mei bisa bernapas lega setelah mendapat pijakan di bebatuan tebing. Karena tidak melihat keberadaan Chris, keduanya mengira Bang Jago sudah meninggal ikut terseret truk yang jatuh ke jurang. Dan 2 menit kemudian, mereka dikagetkan Chris yang tengah merayap. Ternyata Bang Jago masih hidup. Ia tersangkut di bongkahan batu ketika truk terjun ke dasar tebing. Sontak ketiganya tampak senang, berhasil menghentikan aksi perampokan Owen. Tapi saat itu ada masalah baru. Bagaimana caranya untuk keluar dari tengah jurang tersebut? Karena bingung harus berbuat apa. Mereka berteriak minta tolong, sambil berharap anak buah Lu menemukan lokasi ini. Di scene akhir, terlihat kapal tanker pencuri minyak Yotim Oil tengah disergap satuan Lu yang diketuai Shen Wei. Dan 4 hari seusai penyergapan tadi, tampak kegembiraan di desa tempat tinggal Chris. Para warga merasa kesenangan, karena Lu dan Bang Jago berhasil memperbaiki pompa sumur yang mengalirkan air. Di waktu yang bersamaan, anak buah Lu Peng juga tiba di sana. Mereka menginfokan sang komandan. Misi baru telah menunggu untuk segera diselesaikan. Mendengar ini, Lu kemudian mengajak Chris untuk bergabung. Bang Jago mengiyakan ajakan tersebut. Tamat. Film ini mengisahkan
Cerita aksi perampokan minyak dari sebuah tambang yang bernilai jutaan barel.